Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyak Barabtusian, NIM terakhir 175. Mencoba mempresentasikan tentang unsur-unsur budaya kerja Islam dan secara umum. Menurut Tali Zuduhudraha, unsur-unsur budaya kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggapan dasar tentang kerja. Anggapan dasar pendirian atau anggapan dasar atau kepercayaan dasar tentang kerja terbentuknya melalui konstruksi pemikiran silogistik. Premisnya adalah pengalaman hidup empiris dan kesimpulan. Yang kedua, sikap terhadap pekerjaan. Sikap adalah kecenderungan jiwa terhadap sesuatu. Kecenderungan itu berkisar antara menerima sepenuhnya atau menolak sekeras-kerasnya terhadap pekerjaan itu. Yang ketiga, perilaku ketika bekerja. Perilaku ketika bekerja dan sikap terhadap pekerjaan. Lahir perilaku ketika bekerja. Perilaku tersebut menunjukkan bagaimana seseorang itu bekerja, apakah baik maupun buruk. Yang keempat, lingkungan kerja dan alat kerja. Dalam lingkungan, manusia membangun lingkungan kerja yang nyaman dan menggunakan alat atau semacam teknologi agar ia bekerja secara efektif, efisien, dan produktif. Yang kelima, ada etos kerja. Istilah etos diartikan sebagai watak atau semangat fundamental budaya, berbagai ungkapan yang menunjukkan kepercayaan, kebiasaan, atau perilaku suatu kelompok masyarakat. Jadi, etos berkaitan erat dengan budaya kerja. Selanjutnya, unsur-unsur budaya kerja yang terdapat dalam Islam, yaitu ada 5 yang bisa disingkat dengan sifat. Sifat itu apa? Yang pertama, S, sidik, I, istiqomah, F, fatonah, A, amanah, dan yang terakhir T adalah tablik. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, sidik. Sidik berarti benar atau jujur. Di sini memiliki kejujuran yang nilai dasarnya adalah integritas dalam tiap individu, selalu berkata benar dan tidak ada kontradiksi dan bertentangan yang disengaja antara ucapan dan perbuatan. Oleh karena itu, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk senantiasa memiliki sifat jujur dan menciptakan lingkungan yang sidik atau lingkungan yang benar. Yang kedua, ada istiqomah. Istiqomah di sini berarti konsisten dalam kebaikan ditampilkan dengan keteguhan, kesabaran, serta keuletan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. Istiqomah merupakan hasil dari suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus. Misalnya, interaksi yang kuat antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga, ada fatonah. Fatonah dapat diartikan sebagai kecerdasan intelektual atau kebijaksanaan. Seseorang yang berbisnis harus mempunyai sifat fatonah, yaitu seseorang yang sudah memahami, mengerti, dan
mendalami segala hal yang berkaitan dengan segala macam yang ada dalam dunia bisnisnya atau dalam dunia kerjanya. Fatona nilai dasarnya adalah memiliki pengetahuan luas, nilai-nilai dalam bisnis, memiliki visi, memiliki pemimpin yang cerdas, sadar produk dan jasa, serta berkelanjutan. Sifat-sifat dasar ini sangat mempengaruhi atau mencontoh perilaku Nabi Muhammad dalam berbisnis, sehingga dapat membawa kesuksesan dalam berbisnis. Yang keempat, ada amanah. Amanah berarti memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan, atau bisa disebut dengan berbuat kebaikan dalam segala hal. Sifat amanah harus dimiliki oleh setiap individu, apalagi yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan bagi masyarakat. Dan yang terakhir ada tablik. Tablik berarti mengajak atau sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melakukan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Tablik yang disampaikan dengan hikmah, sabrah, argumentatif, dan persuasif akan menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang semakin solid dan semakin kuat. Dalam tablik, komunikasi sangatlah penting dalam manajemen. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.